warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fikih. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dan syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Mas Junaidi, silakan dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Mas Junaidi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. innaka antas samiul 'alim. Inna min ladunka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabta Cipa. Silakan duduk Mas. Ini. Maaf telat, Pak. Ini nggak apa-apa, silakan. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengaksen terlebih dahulu. Yang pertama, siapa ini? Abdurrahman bin Auf. Iya, Pak. Ya. Bagus siapa namanya? Iya. Asalnya mana, Mas? Asalnya dari Mojowarno, Pak. Oh iya. Apa nih mebel-mebel, Mas? Sampingnya Oh, samping. Indomaret. Nggih. Semarang. Anaknya Cak Joko nggih. Nggih. Oh, nggih. Saya. Nggih. Yang kedua, Bayu Saptaji. Hadir, Pak. Oh, nggih. Asal mana, Mas? Saya asalnya Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Kota Tangsel ya? Iya, Pak. Makanya Makanya ini mau kita belajar. belajar. Ji Sabtadi. Yang ketiga, Bahrul Kamal. Tidak. Oke, dari mana? Tukir. Oh, nggih, Tukir. Alat ya. Apa nih Kom, Mas? Nah, pinggir pom. Oh, Ini nggih, Tukir. perempatan. Oh, nggih. Perempatan pasar. Oh, nggih. Yang keempat, Hadir. Ihsan Iskandar. Hadir, Pak. Oke, oke. Asal mana, Mas? Oh, Koron. Sebelahnya kuburan dia, Mas. Setia ya di sini. Oh, Iya. iya. Aman kita masih di sana, Mas. Bukan setia, tapi setia. Gini. Yang kelima ini, Pak, izin kamar mandi, Pak. oke, Kamar sama mandinya, ya. Pak. Jangan lama-lama. Ya, assalamualaikum. Salam. Ayo. Sudono. Ada, Pak. Oke, dari mana, Mas? Dari Medirjo. Oh, Mojorejo. Gini. Apa nih rumahnya Pak Badrus, Mas? Kidule. Oh, Kidule. Lepas. Oke. Yang kedua, Jordi El Nino. Hadir. Oke, dari mana? Balungan kiri, desa Balungan kiri. Oh, Balongan kiri ya? Iya. Oke. Kiri. Kiri ya, Mas. Kiri. Balungan kiri. Oh, Balongan kiri. Kiri itu miskin. Wah, di daerah saya nama kiri itu miskin. Ah, nggih. Jadi kayak gitu, Pak ya. Oh, itu kiri. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kepemilikan. Kemarin kita sudah membahas tentang kurban dan akikah. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu kepemilikan. Miliki dia, Pak. Oh, iya. Tadi kita hari ini membahas tentang kepemilikan. Nggak dituliskan keluar. Nah, mandiri. Apa itu, Pak? Kepemilikan.
sih kepemilikan itu? Berarti Assalamualaikum, Pak. Enggak, Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ngerti ya? Macam-macam. Izin ambil buku, Pak. Oke, silakan. Enggak, dulu. Macan. Karangan. Khalifiyah. Khawafiyah. Khalifiyah. Safiyah. Iya. Fatihah. 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 Oh, Fatihah. Ya. Fatihah. Fatihah ya, Pak? Kamu berarti tahu, Pak? Fatihah. Mana? Fatihah ya, Pak? Khalifiyah. Oh, Khawafiyah. Oh, kira Fatihah. Setoran, Pak ya? Oke. Khalifiyah. Waalaikumsalam. Nanti ininya di umum. Oh iya. Yang subbab kedua yakni tentang akad. Nah, saya suka. Belum, Mas. Oh, belum. Yang pertama itu ada rukun-rukun. Rukun-rukun dari akad macam-macam. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian. Pak, nggak ada buku paketnya, Pak. Itu diambil ke kelas tadi. Oh, nggak di bagian saya. Silakan dibagi waktu kelas. Jangan disimpan sendiri, Pak. Berbagi. Taji. Sabtaji pecian. Ganteng. Jangan dibagi dulu, Mas. Sabtaji. Bukunya lu. Dibuka halaman Mas. 92, Mas. 92. Berdua, Pak. Ya, Mas. Saya di sini. kita kan sudah berdua, Mas. Oh iya, Pak. Cepat ya, perasaan. Pengertian kepemilikan atau yang nama lain adalah milkiyah. Milik Iya. Milkiyah. Oh, kira Yang- milik dia. Milkiyah berarti yang datangnya dari Mekah. Oh, bukan. Itu Makiyah, Mas. Iya, Mas. Makiyah. Milkiyah menurut bahasa, kalau mau dicatat ya. Enggak. Menurut bahasa berasal dari kata milkun yang artinya suatu yang berada dalam kekuasaannya, hak milik. Nah, sedangkan menurut istilah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum paham, Pak. Oh, jadi gini, Mas. Sampean itu mempunyai harta. Secara hukum itu punyanya sampean. Nah, sampean mau menjualnya, tapi untuk dimanfaatkan dan untuk berbuat kebaikan gitu lah. Seperti sampean jual HP untuk Bacaan. bukan, Mas. Untuk belajar anak tersebut gitu. Nah, seperti itu. Saudara. Menjaga dan mempertahankan hak milik itu hukumnya wajib, Mas. Berantem sama begal berarti nggak apa-apa, Mas? Wah, itu beda. Oh, beda. Beda pembahasan di sini. Oh, gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amin. "Man qutila duna malihi fa huwa Amin. syahid. Wa man qutila duna Amin. damihi fa huwa syahid. Amin. Wa man qutila Amin. duna dinihi fa huwa Amin. syahid. Amin. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa Amin. syahid." Amin. Rawahu Bukhari wal Muslim. Amin. Yang artinya siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ia syahid. Berarti di dalam kepemilikan ini termasuk
termasuk mempertahankan hartanya, berarti itu hukumnya wajib dan ia syahid. Ada yang paham? Sedikit Pak. Sudah paham berarti? Ya sedikit. Atau kita lanjut ke sebab-sebab kepemilikan. Ya. Nah, Kata juga. sebabnya harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya. Karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa. Misalnya, kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu, kejelasan status kepemilikannya dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut. Nah, sebabnya ini ada 4, Mas. Gimana? Ini ya. Yang pertama itu, Nah ya Pak, dirujuk di bawah aja Pak. iya, bentar ya. Yang pertama itu ihrazul mubahat. Ikhrazul. Kurang apa ya Pak? Ikhtiram. Ikhrazul. Yang kedua, yang ketiga, Minal manuk. Manuk. manluk, Mas. Oh, kira manuk. Manuk itu bahasa Sunda Pak. Manuk. Manuk wari. Kirain manuk. Ihrazul mubahat itu adalah barang atau harta. Itu belum ada pemiliknya yang sah. Paham? Masih ngambang. Nah, Apa? contohnya itu seperti ikan di sungai. Ya. Nah, ikan di laut, hewan buruan, hewan Ya. bebas, air hujan dan lain-lain. Ya. Itu kan Belum jelas. belum jelas Pemiliknya. milik Allah gitu kan, Mas. Ya. Di Nah. Cina ada yang pengen memiliki matahari Pak. Bagaimana Pak? Wah, itu kayaknya itu Mahalu Pak. itu agama di Cina kayak Oh, gitu ya. Iya. Itu mahalu juga ya Pak. Mentuhankan. Menduakan. Menduakan. Yang kedua adalah bil uqud. Apa itu bil uqud? Bil uqud itu barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya jual beli, hutang piutang, akad seperti sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain, itu namanya bil uqud. Yang ketiga adalah bil khalafiyah. Bil khalafiyah ini yaitu barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Bil khalafiyah berarti dimiliki. Contohnya itu mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang warisan dari ahli waris. Misalnya ya orang tuanya siapa tadi? Sugiono, Sabtaji atau Sugiono meninggal. Junaidi tidur Pak. Junaid. Bangun di Junaidi. Nah, Junaidi kok tidur ya? Ayo wudhu, ambil air wudhu dulu Mas. Nah, sopan itu namanya. Pernah belajar taklim enggak Mas? Iya. Oh, oke. Iya. Nah, berarti siapa? Mas Sugiono tadi itu mendapatkan harta, yaitu namanya bil khalafiyah, yakni dari harta warisan dari orang tua. Yang terakhir minal manluk. Yaitu harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Maksudnya misalnya Mas Sugiono lagi nggak apa-apa ya? Nikah. Bukan gitu Mas. Maksudnya kan cuma Sampai berusaha. zaman mempunyai usaha Ya. di bidang peternakan lele Iya. atau ayam gitu.
Nah itu bertelur gitu, itu bertelur. Nah itu namanya minama. Berarti kayak berkembang biak gitu. Usahanya berkembang. Nah usahanya berkembang. Enggak telurnya yang berkembang. Tidak mas. Telurnya mah menetas. Nama netas mas. Telur berkembang itu aduh. Telur kamu dari dulu juga dua mas. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lain? Bisa. Sapi apa? Sapi lah ya. Oke. Yang ketiga yaitu macam-macam dari milkiah atau kepemilikan. Atau mau dicatat dulu? Iya Pak, benar Pak. Oke silakan. Semuanya tadi. Pak, pena saya jatuh di jalan, Pak. Alasan Pak, alasan. Alasan Pak, gitu Pak, Sugiono Pak. Kalau keseringan lihat film Pak. Netflix. Iya. Makanya juga oke. Dia aktornya Pak, salah satu aktornya. NX. Apa ya? Sugiono. Sugiono nggak bawa pulpen, rame aja. Ditulis Mas Sugiono. Iya, tulis. Di foto boleh, Pak, di foto, Pak. Kan nggak boleh bawa HP. Oh masih ada. Loh, kamu bawa HP Sugiono? Enggak. Ya, bilang Pak, kok anak kampung Pak? Pas Pak, HP-nya Pak, Ya, anak di kampung sini. Pak. Enggak. Kalau ada efeknya saya sih Pak. Ditulis semua Pak. Setengah. Tengah. Di semuanya Pak. Junaidi teriak dari kamar mandi Pak. Nah itu bapak anak ini. Sudah selesai? Dah. Oke. Kita lanjut ke bab macam-macam dari milkiah. Kepemilikan terhadap suatu harta itu dibagi menjadi 3. Saya tulis atau langsung dicatat aja? Pak, saya izin dipanggil kepala sekolah. Kenapa? Ini lomba ekstrakurikuler, Pak. Oh iya silakan. Assalamualaikum, teman-teman. Salah. Macam-macam kepemilikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan penuh atau milk chain, yaitu Waktu. penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan menurut hukum secara hukum. Berarti kepemilikan penuh itu sudah 100% milik kamu. Tuh, tanpa catatan. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Kalau menurut Dr. Hussein Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama,
kepemilikan secara individu, jadi kepemilikan pribadi, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum. Maksudnya gimana? Rumah. Nah, contohnya itu rumah, mobil, sawah, baju, handphone, dan lain-lain. Itu adalah macam-macam kepemilikan individu. Pacar itu termasuk gak Pak? Pacar kan itu kan milik orang tuanya. Sementara ya. Kalau udah menikah Pak? Kalau menikah kan 100% individu milik. Tapi kalau nggak berani nikah Pak? Nah, Itu itu Bukan lakinya Pak. bukan pakai. Sugiono tadi Pak keluar. Takut dia, Pak. Gimana ya? kekurangan Bolos Pak tadi ngajak saya bolos Pak. Gue main tahun Sugiono. kurang bu. Iya Pak, Sugiono. Agak miring. Oke, lanjut. Kebanyakan bermain film mungkin ya. Baru makan kecopong ya. Yang kedua, Oke, yang kedua yaitu kepemilikan umum atau publik, yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Contohnya jalan raya. Harta siapa itu Pak? Kan harta umum, publik, milik negara kan itu. Nah, laut punya Gusti Allah, Nama Ta'ala. lapangan olahraga itu kan dikelola mungkin dari suatu daerah, dikelola oleh desa dan lain-lain. Tapi saya main bola di tempat futsal harus bayar Pak. Nah, itu kan milik itu kan milik individu mas. Oh gitu ya Pak. Ya, milik perusahaan. Katanya milikku. Maksudnya lapangan olahraga itu mungkin ada lapangan bebas gitu. Oh gitu ya Pak. Yang dikelola oleh Iya, desa. iya, Pak. Yang dikelola oleh pemerintah. Punya pansus. Apa? Sugiono Pak, suruh pulang lagi Pak. Suruh masuk kelas Pak. Kalau dipanggil rumahnya saja Pak. dipanggil rumahnya. No. Oke. Tiga, Yang Pak. terakhir adalah kepemilikan negara. Nah, jalan raya dah Pak. Contohnya kan Jembatan. gedung sekolah negeri. Hmm. Biasanya ada SDN negeri. Yaitu negeri itu punya negara mas. Kalau MAN milik negara. Nah, juga sama mas. Gedung pemerintahan. Nah, hutan. Oh jalan rumah negara Pak ya? Gimana? Jalan itu. Kan maksudnya itu dikelola oleh umum mas. Yang makin kan umum mas. Ya. Nah, Kalau sekolah. kalau sekolah kan bayar, muridnya kan bayar dan uangnya milik negara. Pak Junaidi di kamar maju lama Pak. Maksudnya itu kita itu gratis gitu. Iya. Makan sesuatu itu gratis. Seperti itu mungkin. Pak Junaidi Pak di kamar maju lama Pak. Ngopong Pak. Ya. Oke, lanjut. Atau mau dicatat? Lanjut ya. Ya. Kata dulu aja Pak. Silakan kalau mau dicatat. Tidak Pak, kata dulu aja Pak. Ya. Oke, sudah. Ya Pak. Nah, pengertian penjelasan yang keempat yaitu ihrazul mubahat dan khalafiyah. Kembali ya, nggak apa-apa. Ihrazul mubahat itu yakni barang bebas. Maksudnya bolehnya seseorang memiliki harta yang bertuan, yang tidak bertuan, belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Jadi barang itu masih umum, tidak punya pemiliknya. Contohnya burung. Paham? Ya. Masih nambah. Oke.
benda atau harta yang ditemukan itu belum ada pemiliknya. Harta korun. Harta karun, nah itu belum ada pemiliknya kan? Pemilik korun pak. Pemilik korun. Korun kan orang jahat itu Mas. Tanya korun. Korun. Masa kita harus izin ke korun dulu Mas? Udah meninggal lah pak. Nah, sudah meninggal. Yang kedua, benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contohnya, sampai ningu manuk emprit atau manuk apa gitu. Caro. Nah, sampean kurung gitu. Tapi burung sampean itu ngoceh terus gitu. Lepas. Nah, enggak lepas Mas, ngoceh. Oh, Dan memikat burung lainnya untuk datang. Nah, itu namanya idrajul mubahat dengan syarat benda ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimiliki daripada maksudnya dilepas lagi ditembak orang kan. Kalau begini mas, Gimana? burung merpati gini loh pak. Gimana? Burung di rumah saya itu ada 2 orang yang memiliki kandang Ya. burung merpati itu sama-sama banyak pak. Jadi kalau misalkan salah satu apa, jadi di sini nih pak. Gimana? Sini tuh punya kandang burung Ya. merpati. Nah, Sini juga ada kandang burung merpati. ini kita agak sampean. Ya. Ya. Kalau punya tetangga itu nyata ke saya gimana pak? Ya, kalau kita tahu ya, kalau kita tahu. Ya. Kan Nggak boleh. udah di Itu biasanya itu Di orang-orang koloni. seperti itu menandai dulu Kan miliknya. burung merpati kan tertombit pak. Sebelum Pak. kita kan beli dulu ya. Ya. Kita biasanya itu kasih gelang di. Ya kaki. kaki. Ya. Kalau emang kita tahu bahwa itu milik tetangga, Berarti ya nggak boleh. dibalikin Mas. Kalau kita nggak tahu ya, dimafu. ya sikat Pak. Kalau sampai berantem gimana pak? Berantem akibat gitu. Iya pak, teman saya berantem pak. Sugiono itu pak yang keluar Itu berantem. termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, Yono sudah dibilangin, Yono. Astagfirullahaladzim. Yono sama Junaidi pak. Junaidi kok gak balik-balik? Oh iya Junaidi. Rokok ini sih pak. Jainan ya, Pak. Jainan sama itu ya Sugiono. Sugiono Pak. Astagfirullahaladzim. Lanjut atau gimana? Ya pak. Lanjut. Kholafiyah, kita masuk ke bagian kholafiyah. Pengertian dari kholafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempatkan yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hal. Macam-macam kholafiyah. Yang pertama, kholafiyah syakhsun an syakhsin, yaitu seseorang terhadap seseorang, adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya sebatas memiliki harta, bukan mewarisi, bukan si pewaris. Berarti cuma memiliki Mas, namun tidak untuk diwarisi. Bukan. Telepon itu pak. Cuma memiliki, tidak diwarisi. Iya. Sama seperti pacar pak. Oh tidak seperti itu. Itu Konteksnya beda itu. kalau beda itu gimana itu nikung kayaknya. Taji. Sapaji. Lingkungan pak. Iya saat tadi diam-diam gitu pak, lingkungan pak. Senang sekali niku. Apalagi yang anak dia. Oke, yang kedua, kholafiyah syai'un an syai'in, yaitu sesuatu terhadap sesuatu. Apa itu? Kewajiban seseorang untuk mengganti harta barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Misalkan sama beli pulpen harga 25.000, dipinjam sampai temanmu, terus hilang, berarti wajib mengganti. Atau misal barang itu sudah tidak ada di toko, sampai wajib mengganti sesuai harga pulpen tersebut. Gimana? Ada pertanyaan? Oke.
Enggak lah, mana sih sampai? Tak belajar dari mana? Belajar tadi malam. Aku diajak Sabtaji Pak keluar. Bapak saya di rumah. Kita masuk ke bagian Ihyaul Mawad. Nah, apa itu Ihyaul Mawad? Upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian. Boleh tuh Pak? Boleh, Pak. Boleh. Ada air terjun nggak apa-apa ya Pak? Kan biasanya ada tulisannya milik pemerintah sekarang gitu. Nah, itu kan sudah dibuka oleh pemerintah, Mas. Kalau Itu kan kita dibuka- sendiri yang babat gimana Mas? Oh, sampai kok dijuluki tukang Tempat babat. alas. Nah, tempat alas. Saya pakai Kayak saya Subakir ya. Saya Subakir. Oh iya. Kalau di keras itu pembabat namanya ketong. Ketong sama Gimana tuh? Saya lupa. Oke, saya belum selesai. Jangan dipotong. Gini. Maaf Pak, Mas saya Pak. Oh iya, misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian. Bikin mall. Nah, maksudnya Di tengah hutan bikin mall. itu sesuatu yang bermanfaat gitu. Oh, yang Iya, mall. Gila. Manfaatnya apa mall? jual beli. Oh iya. Donki aneh-aneh aja. Oh, Donki. Oh ya dongki. Menghidupkan lahan tidur menjadi produktif. Nah. Nah, hutan kan. Jadi mall kan produktif, banyak yang kunjungi. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kalau apa namanya? Berisikan. Ya kalau mau. Kalau lihatnya positif nggak apa-apa. Iya. Kalau Ya ntar kan dibikinkan jalan, jadi ada akses untuk menuju ke mall itu. kalau di lantai atas ada yang aneh-aneh, ya, tidak boleh seperti itu. Oke. Hukum dari Ihyaul Mawad itu. Nah, ini hukumnya. Menghidupkan lahan yang mati hukumnya itu mubah, boleh berdasarkan hadis Rasulullah. Man ahya ardhon mayitatan fahiyalahu walaisa liqtin zalimin haqq. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak mempunyai haknya. Takbir. Iya. Wow. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Syarat-syarat dari membuka lahan baru. Nah, syarat-syaratnya yang pertama, tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluan saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin membuka lahan untuk sekolah gitu Mas, secukupnya saja. Bila ada lebih mungkin dibuat untuk Yang lainnya. Mungkin Buat apa? buat Buat beli apa buat pasar? biasanya di sekolah itu di Kantin, depan ada kantin, ada parkiran, tempat pos apa namanya satpam gitu. ekstrakurikuler. Syarat yang kedua yaitu ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya. Bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Berarti sanggup untuk mengelola gitu mungkin. Nah. Membuka lahan di hutan dan sanggup sampai selesai Merawat. merawat. Bukan semata-mata untuk menguasai tanahnya saja. Ini tanah pemerintah tapi tidak dibangun-bangun, itu mungkin dikorupsi sebab Ya politik itu. apa itu? Sekarang banyak gitu Pak. Nah, Jadi Ya. katanya di kampus juga gitu ya Pak? gimana Mas? Di kampus benar juga gitu. Di kampus itu banyak politik. Oh iya. Tapi saya tidak mau komentar masalah internal yang di dalam. Oh, iya. Karena saya tidak mau ikut campur. Oke. Hikmah dari Ihyaul Mawad. Nah, Hikmah. Hikmah. Oh gitu. Ya. Hikmah. apa yang terkandung dalam hikmah? Oke, terkandung dari ini. Yang pertama mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Mungkin untuk menafkahi gitu Pak. Iya. Nafkah Mungkin juga. negara itu membayar seseorang tukang atau kuli gitu untuk bekerja mencari rezeki gitu. Budak. Nah, yang kedua munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam
bisa, atau pasar sekolah dan lain-lain. Yang ketiga, termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan, ilmu teknologi. Oke, yang terakhir hikmah dari kepemilikan. Ini kelas satu, Mas. Hikmah. Hikmahnya. Hikmah siapa, Pak? Kirain hikmah temannya Donki, Pak. Hikmah itu budi. Ini Pak, kirain hikmah temannya Donki. Gimana namanya Mas Donki? Bukan sama Sumoyono ya Pak? Siapa itu? Sugiono. Sugiono. Oh iya ya. Lanjut ke materi. Yang terakhir yaitu hikmah kepemilikan. Ada beberapa hikmahnya hikmah ngomong gitu. disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain yang pertama, menciptakan rasa aman. Pak panas, Pak. Bentar, Mas, bentar. Di sini kita bisa refreshing kita keluar. Oke Pak. Karena ada kita ini adalah kan bisa, Pak. Pak Donki minum. Ini apa sih? Silakan ditulis dulu. Habis ini saya jelaskan. Sudah? Ada. Sudah. Yang pertama, menciptakan rasa aman. Apa itu? Maksudnya? Terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Bisa menjaga gitu, Pak. Bisa menjaga peran miliknya sendiri. Iya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Seperti tadi ya, yang fasilitas umum seperti jalan raya. Mentang-mentang sampai nggak trek gede, sampai jurno. Mentang-mentang itu punya negara. Itu jangan seperti itu. Kan dia bayar, Pak. Ya, bayar Mas. Tapi hikmah dari kepemilikan itu menumbuhkan sikap Peduli. Kita harus bersikap peduli. Peduli sama hikmah. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Ini sama Sama yang atas. Oke. Masih ada waktu berapa menit ini? Masih ada 5 menit Pak. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu akad. Ini akad apa ini? Akad kan banyak. Pak, saya seru ini Pak pembahasannya Pak. Bukan akad hukum. Kita Kirain akad membacakan nikah Pak. apa pengertiannya dulu. Apa itu akad? Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antar seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya jual beli. Ya. Menikah. Akad sewa menyewa, Menikah. akad pernikahan. Pinter ya saya Pak. Sekali siapa namanya? Vivaldi Pak. Vivaldi. Vivaldi Toping ya. Ya, biasanya dipanggil K7. Paijo. Paidi. Bukan Ya, Alien. Paidi ini, Pak. RCP ini. RCP Biasanya ini bos. jualan di Jombang gitu, Pak. RCP ini bos. Oke, lanjut. Dasar hukum yang dilakukan akad adalah Mas Pak. di Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud, yang artinya aufu bil uqud. Masya
akad-akad itu. Nah, berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, kalau diterangkan, Oh iya. dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Oke. Lanjut ke rukun-rukun dan syaratnya. Rukun akad yang pertama itu 2 orang atau lebih yang melakukan akad transaksi disebut aqidain. Nah, yang pertama itu yang kedua sirut. Yang ketiga adalah maksud alih. Maksud. Apa itu maksudnya lain? Yaitu 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Yang kedua sirut. Apa itu sirut? Yaitu ijab qabul itu. Maksud alih itu sesuatu yang diakadkan. Nanti sama Di sudah barangnya. ijab qabul sudah Nikah. langsung gitu. Maksudnya pun deal. Sah. Sugiono sah. Alhamdulillah. Sementara itu syarat-syaratnya akad ada 3 mas. Syarat yang pertama itu orang yang bertransaksi antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Sama ini sudah termasuk kan? Belum Pak, masih 16. Sama belum balik. Kelas 1 aliyah Pak. Tapi kan berakal kan? Ya Kak. Sudah brewok Pak dia Pak. Oke. Sudah brewok. Oke, yang kedua orang syarat barang yang diakadkan, yaitu contohnya bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Barangnya itu jelas mas, punya sampean, sama beli, gitu mas. Itu sampean itu barangnya Hasil curian. tidak ya. Yang ketiga syarat sihot dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul harus ucapan yang bersambung. Ijab qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Sama sudah deal, ijab qabul, itu berarti sudah hak milik orang lain ketika sampean mau menjual sesuatu. Yang kedua yaitu macam-macam dari akad. Ada 5. waktunya mau habis Pak. Oh ya, bentar besar, nanggung mas. Yang pertama itu akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Kodil mas, gitu. Kalau akad tulisan mungkin Surat berupa materai. ya begitu bisa. Kalau misalnya lisan ya orangnya itu bisu mungkin, bisu gitu ya. Pakai. Gak bisa ngomong mau jual ya, pakai tulisan bisa. Yang ketiga akad perantara utusan wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil Rentenir. kepada orang lain, nah seperti itu. Atau sama mau beli sama titip mas Sopo gitu, Udil. udil surbakti. Yang keempat akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Mana? Mungkin menggunakan kode-kode mas. Tadi kode tulisan. Nah akad yang dilakukan dengan syarat atau kode tertentu. Jadi sama beli ini syaratnya harus Kalau beli. musuhnya nggak peka Pak. Biasanya beli apa rokok ya. Pakai kode, pakai barcode. Nah, dengan isyarat atau kode berarti isyarat sampean itu harus di atas 17 tahun mungkin gitu. Cuma pakai kode gitu. Kalau nggak peka Pak. Dijelaskan. Kode-kode. Akad yang terakhir adalah akad taati, saling memberikan. Akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya beli nang warung makan seperti tadi Mas siapa tadi? Sugiono. Beli di warung. Nah, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar. Biasanya sampai masuk ke sebuah betul Terus dihargai. nah, masa itu mau patangnya, mas itu Pak Junaidi nggak pulang-pulang Pak. Yang terakhir itu ada hikmah. Hikmah lagi Pak. Yang terakhir mas, ini Hikmah hikmah dari atas Tetangganya Sugiono itu Pak. hikmah yang pertama munculnya pertanggungjawaban moral material. Material. Ya, moral dan material. Satu gitu Pak. Bukan moral material, maksudnya itu sampai itu mempertanggungjawabkan atas materi akad itu mas. Sampai itu ada barang, ada akad, ada. Oke. Yang
timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah Iya. pihak. Mungkin sampai itu barter atau apa gitu HP, yang saya setuju sampai setuju oke deal. Yang ketiga terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Sampai kedua HP sampai elek, HP di api. Pasti jual-jualan simpan protes. Nggak boleh mas. Lu dua. Ada perselisihan. Nah, dua sama tiga ya Pak. Nah, orang dua orang tiga. Nggak kayak gitu. Telepon Mas Doni Yang keempat terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Nah, seperti itu, menjual tempat-tempat terlarang. Yang terakhir status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Nah, sudah Pak. oke, ada pertanyaan? Bukan Kalau Pak. tidak ada, saya akan memberi tugas kepada Champion. PR Pak ya? PR apa? Pak. Tulis ya. Saya kasih satu soal saja. Ya. Gampang kok. Ya. Ayo ditulis ya. Ya. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam. Sudah? Sun. Oke. Ulangi Pak. Amin. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam. Oke? Pak. Oke. Berarti minggu depan kita belajar tentang perekonomian dalam Islam. Oke. Saya kira Ini cukup apa ya untuk Pak? hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ini apa ya Pak? Ya, tidak.